Bauli. Puji Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah syukur kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan satu dua kata-kata dari Opung yang kami kasihi untuk memberikan ucapan selamat datang ya Opung ya. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, semua jemaat sidang jemaat makin dunia. Selamat datang di pagi hari ini. Selamat horas kita sambutkan tidak. Sudah. Puji Tuhan, ucapan selamat datang dari Opung. Dan kita semua pada pagi hari ini tentu bersuka cita, terlebih keluarga besar yang boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan di tengah-tengah keluarga dari Bapak Buah Tambunan ya, sehingga hari ini merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan bagi kita juga jemaat GPDI Makedonia Kalangbret. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan naikkan pujian doa kita kepada Tuhan untuk membuka ibadah syukur kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap puji Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan berikan, di mana saat ini kami boleh berkumpul bersama saudara bersaudara, bersama dengan jemaat Makedonia di rumah baru daripada keluarga Bapak Buha. Kami berterima kasih Tuhan, kalau hal ini boleh terjadi, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena bukti kasih Tuhan untuk keluarga Bapak Buha dan Ibu Tibauli. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai selesai pembangunan rumah ini, kami boleh melihat
bagaimana campur tangan Tuhan terjadi atas keluarga anakmu di tempat ini. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kepadamu. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Sebab itu ibadah kami dari awal sampai akhir, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan beracara di tengah ibadah kami. Roh Kudus mengurapi kami semua, baik kami yang mengambil bagian pelayanan, baik jemaat, baik keluarga. Tidak ada yang terkecuali. Kami diurapi, kami diberkati. Kami akan mulaikan ibadah kami di pagi hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Kita mau angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di betapa baik Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik Tuhan, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku sekali lagi katakan betapa baik Tuhan, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bagi Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan. Haleluya. Keluarga di sini Bapak Buha dan Ibu Tiba Uli sangat bersukacita. Apalagi Opung ya. Kalau rumah ini boleh jadi dan kita boleh lihat ya, bahkan boleh ditempati oleh keluarga Bapak Buha. Biarlah rumah ini boleh menjadi rumah berkat. Amin. Dari mulai awal dibangun, pembangunan dari fondasi sampai berdiri, kami sebagai gembala, kami boleh melihat bagaimana luar biasa Tuhan untuk anaknya Bapak Buha sekeluarga. Haleluya. Bahkan saya lihat hampir tiap hari Opung yang ya menemani para tukang di sini dengan setia. Dan kita mau berdoa supaya benar-benar rumah ini ada penyertaan Tuhan. Amin. Dan rumah ini boleh menjadi rumah kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau angkat lagi satu pujian yang berkata, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan tak ku hadapi bersama Yesus. Juru selamat hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan
menjalani hari-hari mereka di saat mereka bangun rumah ini, mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka menyertakan Tuhan dengan memulai mengawali pembangunan. Mereka memanggil kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala untuk mendoakan tempat ini. Dan Tuhan Yesus baik, ya. Dan tentu kita semua yang datang, ya, kita bersuka cita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Keluarga Makedonia bersuka cita. Karena saudara kita, keluarga Pak Buha, boleh memiliki rumah semegah ini. Mungkin ada kesaksian dari Mbak Neta, Pak Neta? Ya, monggo. Haleluya. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada sidang jemaat yang sudah hadir hari ini dan juga kepada keluarga besar yang sudah tiba di tempat kami ini. Terima kasih banyak kami ucapkan, biarlah Tuhan yang menyertai dalam memasuki rumah baru ini. Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan berkati rumah tangga kami. Amin. Dan Tuhan tambahkan rezeki di tengah-tengah keluarga kami. Haleluya. Memang kurang lebih pembangunan 5 bulan. Bukan kami yang hebat, tapi karena penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan cukupkan Haleluya. segala sesuatunya yang kami butuhkan. Haleluya. Meskipun tidak gampang, tapi kami percaya selalu kepada Tuhan. Hingga selesai rumah ini, puji Tuhan, kami sangat bersuka cita. Dan juga ditambah kebahagiaan kami dengan kelahiran anak ketiga. Tuhan menyertai persalinan, saya sehat, juga anak kami sehat. Biarlah Abigail diberkati Tuhan tumbuh kembangnya, dan juga kakak dan kakaknya juga diberkati tumbuh kembangnya, dan kami juga sebagai orang tua biar diberkati. Tuhan tambahkan rezeki di tengah-tengah keluarga kami biar bisa kami mencukupi kebutuhan anak-anak kami ini. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, iya saya kok lupa ya. Ternyata keluarga di sini itu ketambahan satu keluarga ya, Abigail. Puji Tuhan, ya yang kasih nama opanya sampai lupa ternyata keluarga Pak Buha sudah memiliki 3 putri yang cantik-cantik. Haleluya. Kami tetap berdoa biar mungkin yang keempat laki. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati sebagaimana doa dan kerinduan keluarga ini, supaya mereka diberkati, supaya mereka menjadi berkat juga. Haleluya. Semua karena Tuhan. Amin. Semua karena berkat Tuhan Yesus. Sebab itu jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan yang kita boleh nikmati sepanjang hidup kita. Baik, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Kita menyanyi satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
sampai saat pagi ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam menjaga kami, menyertai, melindungi kami. Engkau dengar Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan doa keluarga di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan menjadi bahagian mereka, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Saatnya tiba kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan, khususnya bagi keluarga di tempat ini. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat kebenaran-Mu di pagi ini. Kami mau duduk tenang, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selain orang Batak boleh enggak bilang Horas gitu? Boleh ya? Semua jawab ya. Horas. Jadi orang Batak semua ini. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua, memberkati keluarga Bapak Buat Tambunan, keluarga besar tentunya yang sudah mengundang kita sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur karena berkat-berkat yang double ini saudara ya. Amin. 5 bulan ya pembangunan ini. Wow, duitnya sak kundung saudara ini. Amin. Ya, itu pembangunan yang tidak gampang itu 3 bulan itu saudara. Maaf. Ya di korting ya. Itu luar biasa. Tuhan memberkati keluarga ini dan tetap hidup takut akan Tuhan. Apapun saat di bawah, di atas, tetap bersyukur karena semua pemeliharaan Tuhan. Saat sebelum dibangun lebih jauh, sudah digali-gali semua. Saya sama Tante Tanya datang dan berdoa agar semua berjalan dengan lancar. Dan walaupun saya tidak membuka ayat saat itu, tapi saya sampaikan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 127. Dan sekarang kita buka saudara ya. Waktu itu karena secara mendadak kami langsung teringat ayat ini saudara, dan mari kita baca bersama. Dan ayat ini kita baca saat ini juga untuk dasar firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur 127. Kalau bisa juga ini menjadi sebuah ayat emas bagi kita anak-anak Tuhan, agar Tuhan memberkati kita semua. Ayat 1 dan ayat 2, mari kita baca bersama-sama ya, kompak saudara ya. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya pada yang dicintainya pada waktu tidur. Katakan amin. Amin. Ayat ini yang menjadi dasar dibangunnya rumah ini. Bapak Buha sempat ngomong-ngomong sama saya, Om, kayaknya saya salah beli tanah ya. Ditawarkan ke sana sini. Udahlah, harga tetap, enggak usah enggak usah berarti enggak apa-apa. Tapi ternyata memang enggak laku-laku, bukan karena apa, memang Tuhan mau tempatkan Mas Buha.
Bang apa Mas? Mas ya sekarang sudah jadi orang Jawa, saudara ya. Mas Buhar ya menjadi anggota keluarga Sedayu, saudara ya. Sudah ganti KTP? Belum ya, nanti diurus jadi warga negara Sedayu dan jadilah warga negara, menjadi penduduk Sedayu dan berkomunikasi dengan baik. Saya tahu Mas Buha ini dengan masyarakat saat di Boneng itu terkenal, bukan cuma di Boneng, saudara, di Sidoarjo, di apa, Bantelan ya, wah itu juga terkenal, saudara ya. Untung Mbak Tibauli tidak cemburuan ya, saat voli, wah semua nyemangati, orang-orang situ apa, Kerajaan itu malah menyemangati dari Boneng, Mas Boha. Saya tahu nanti di sini juga Buha juga akan menjadi berkat di tempat ini. Anak-anak juga di sini, jadi Mas Buha, Mbak Tibauli boleh menjadi berkat, menjadi warga Sedayu. Nanti anak-anak baik Neta, Elisa, Abigail, semua boleh juga menjadi berkat di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Pujikan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau ayat ini dibaca sekarang enak, saudara. Tetapi kalau ayat ini dibaca saat mau mengawali pembangunan, ini yang bangun ini juga berpikir-pikir, ini kehendak Tuhan atau bukan? Ini maunya Tuhan atau maunya saya? Tapi rupa-rupanya Bang Buha enggak bergeser keyakinannya bahwa ini rumah untukku dan didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Dan betul 5 bulan bisa jadi, saudara. Itu cocok dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Tetapi karena Tuhan ikut bekerja sama di tempat ini, bangunan ini megah, saudara. Ini tidak bisa untuk 5 bulan bisa secepat ini, saudara. Tapi semua karena Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, nah ini penting juga Bapak Saudara. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, rumah perlu dijaga. Satu saat sudah terbangun seperti ini, pasti berpikir tentang bangun pagar, entah pagar tembok, pagar apa. Pagar itu ya sama dengan penjaga. Kalau kita menyewa penjaga, daripada menyewa penjaga, dibuatlah pagar untuk amannya rumah. Tapi saya mau katakan, apa artinya pagar dipasang, pagar besi atasnya pakai duri-duri, itu semua tidak ada artinya jikalau bukan Tuhan yang mengawal rumah kita, kota kita. Bukan berarti nggak boleh dipagar, saudara. Saudara, Bapak Ibu sudah lihat belakang? Itu masih luas, saudara ya. Itu memang harus dipagar karena di sana tembus jalan, saudara. Tembus jalan, jadi harus dipagar. Tapi persoalannya, dasarkan penjagaan itu atau andalkan Tuhan dalam penjagaan rumah kita. Kalau pengawal itu saya ganti dengan pagar, sia-sialah kita membangun pagar kalau tidak disertai Tuhan. Karena maling itu lebih pintar daripada polisi. Polisinya nanti baru mempelajari, oh ternyata gini toh. Ya. Maling kalau sudah berusaha, waduh, akan selalu bisa mendapatkan itu. Tetapi firman Tuhan katakan,
jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, jikalau bukan Tuhan yang mengawal rumah kita, maka sia-sia menjaga, sia-sia bangunan itu dibangun super ketat, pagar dengan super ketat, bahkan mungkin pagar besi terus dikasih setrum sekalipun bisa lolos semuanya kalau tidak disertai Tuhan. Itulah sebabnya pentingnya penyertaan Tuhan, pentingnya pengawalan dari Tuhan yang menjagai rumah kita saat ini di tempat ini. Tapi tentunya untuk kita semua anak-anak Tuhan yang datang, firman Tuhan ini bukan saja untuk keluarga Bang Duha, untuk kita semua. Jagai, andalkan Tuhan untuk menjaga rumah kita, untuk menjagai aset-aset kita. Kita berusaha untuk seaman mungkin, tetapi kalau bukan kita andalkan Tuhan, semua usaha kita akan sia-sia. Itulah sebabnya pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayatnya terbalik atau Yeremia 17 ayat 5? Takutnya saya selalu salah, saudara. Oh iya, betul. Ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin saya boleh terjemahkan istilah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan itu, terjagalah rumah kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Rumah kita akan aman kalau kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan CCTV. Ya perlu ada CCTV kalau nanti ada berkat yang harus membuaya. Masalahnya di sini nanti kerjanya di Lembu Peteng. Pas ditinggal ya ada CCTV gitu ya. Untuk berjaga-jaga boleh, tetapi tetap andalkan Tuhan. Agar benar-benar kita jadikan Tuhan itu Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saya mau sampaikan, ayat ini bukan berbicara supaya kita tidak bekerja. Oh ternyata tidak penting ya bangun pagi-pagi untuk buat nasi bakar, ya bahasa India. Terus buat putu ayu maksudnya. Jam berapa maksudnya kalau buat putu ayu? Jam 3 pagi. Jangan terus nanti dikatakan, waduh aku sia-sia buat putu ayu ini. Nah, artinya bukan sampai di situ. Sia-sia artinya sia-sia kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Artinya tetaplah bekerja, karena di dalam Tesalonika juga dikatakan, kalau orang yang tidak bekerja janganlah makan. Saya senang dengan jemaat Tuhan GPD Makedonia, rata-rata pekerja keras semua, mendatangkan berkat-berkat hasil-hasil dari pekerjaannya. Giatlah selalu dalam bekerja terus untuk menafkahi. Tetapi ingat, jangan cuma bekerja dengan keras, tapi andalkan Tuhan dalam pekerjaan. Itu arti dari apa yang disebut sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah.
karena Ia memberikan kepada yang dicintainya berkat itu pada saat kita tidur. Saya senang dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat yang kedua, di situ dikatakan, engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Ya, jangan sampai kita kerja itu karena takut kelaparan, tetapi kerja yang memang itu sudah tugas dan kewajiban kita. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Allah ingin kita bekerja, tetapi dengan sewajarnya, dan saat istirahat, waktunya istirahat, ya istirahatlah. Bahkan di saat engkau istirahat, di situ Allah memberkati kita. Terjemahan baru dikatakan, bahkan saat masih tidur, itu berkat dicurahkan, berkat itu diperintahkan. Tapi ingat, jangan lupa Matius 6 ayat 33, sampai yang hafal. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu. Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Itu yang terpenting. Dan istilah carilah dulu kerajaan Allah itu bukan harus ke gereja. Ya itu penting, perlu. Tetapi saat kita bekerja, carilah dulu kerajaan Allah artinya doa. Apa yang kita kerjakan, doakan. Ada orang yang berkata begini, doakan apa yang engkau rencanakan, dan rencanakan semuanya itu di dalam doa. Rencanakan semuanya yang engkau rencanakan dalam usahamu. Jangan lupa berdoa. Berdoa dan bekerja itu merupakan sebuah kaitan yang tidak terpisahkan, semacam rantai yang tidak terpisahkan. Tidak bisa kita cuma bekerja terus kita berkata, loh kenapa hasilku seperti ini? Anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, akan sangat berbeda. Walaupun mungkin kita pekerja kasar sekalipun, akan dibedakan oleh Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Mungkin kita bos dengan menggaji malah para karyawan, tetapi kalau tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya akan penuh dengan ketakutan, kecurigaan. Wah, salah-salah karyawanku berbuat ini dan itu, tidak tenang. Hidup takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan tidur dengan nyenyak. Dikatakan Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Istirahat tenang dan tanpa gangguan. Tidak dikit-dikit bangun, enak-enak, tahu-tahu di pipisi cecak. Tidak gitu. Anak-anak Tuhan tidur dengan nyenyak. Itu yang Allah inginkan. Dan biarlah keluarga di tempat ini mengawali masuk rumah baru. Mengawali masuk rumah baru pun juga mengandalkan Tuhan dengan mengundang kita datang beribadah, dan tentunya sebuah kerinduan agar rumah ini didoakan dan diberkati, dan tentunya bukan cuma diberkati, menjadi berkat juga. Amin. Apakah tidak boleh anak-anak Tuhan diberkati? Sejarah membuktikan nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, Alkitab mencatat Abraham diberkati.
Ishak diberkati sangat banyak, sehingga saat memberikan mahar untuk pernikahan, Abraham saat memberikan mahar untuk pernikahan anaknya Ishak, Ribka dikasih emas yang begitu, bukan gram saudara, tapi kilo. Saking banyaknya, sempat terjadi perpecahan antara Abraham dan Lot. Karena apa? Karena sama-sama diberkati. Apakah Abraham dan Lot berkelahi? Yang berkelahi hamba-hambanya mereka. Saking berkat itu banyak. Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakub kita tahu juga dengan 12 anaknya yang menjadi suku Israel, 12 suku Israel itu juga diberkati. Bahkan sampai sekarang nama itu tidak pernah terhapus. Walaupun dunia berusaha menghapus nama itu, sampai sekarang bangsa itu eksis, diberkati Tuhan. Dan dari bangsa ini, semua bangsa di muka bumi diberkati. Saya rindu juga anak-anak Tuhan, termasuk keluarga di tempat ini. Kita mau diberkati, tapi juga harus menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita, khususnya bagi keluarga sini, Buha dan Tibauli, untuk semakin hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk itu. Amin. Dan kita berdoa. Bang Duha sama Tibauli bisa berlutut di tengah. Kita akan berdoa. Jemaat Tuhan, doakan mereka dari tempat duduk saudara. Dan kita naikkan pujian. Kira-kira anak-anak juga bisa enggak? Enggak, saya enggak apa-apa. Orang tua mewakili satu keluarga. Bapak Ibu Saudara, sedang jemaat Tuhan di Makedonia, kita berdoa untuk keluarga Bang Buha, agar di tempat ini, tempat yang baru, keluarga ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita berikan suatu pujian. Yesus baik buat saya. Khususnya Buha, Tibauli, katakan dengan sungguh-sungguh, benar, Tuhan Yesus baik buat keluargaku. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas, ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik. Tuhan Yesus saat ini datang di hadapan hadirat-Mu. Bapak Buha, Ibu Tibauli, bersyukur, berterima kasih kepada-Mu, karena Engkau sudah memberkati keluarga ini dengan tiga anak yang cantik-cantik, Neta, Elisa, Abigail.
daripada Tuhan. Yesus baik. Dan saat ini kami hamba berdoa menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat atas keluarga ini. Mereka sudah diberkati Tuhan, dan Tuhan semakin berkati dengan kehidupan yang hidupkan oleh Tuhan. Diberkati rumah, diberkati dengan keluarga yang baik, diberkati dengan suami istri yang diberkati Tuhan, diberkati dengan anak-anak yang hidup dalam pendidikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah dilimpahkan. Apa yang kau kerjakan sebagai usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Masa depan anak-anak diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu sebagai melihat anak-anakmu, bahkan anak-anak dari anak-anakmu nanti terus diberkati, karena orang benar akan senantiasa menerima berkat Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan keluarga. Kasih Tuhan nyata, Tuhan dipermuliakan bersama. Berkat Tuhan dilimpahkan. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua dari anak ini, dari keluarga ini, baik orang tua dari Buha, orang tua dari Tibauni yang saat ini berada di Sumatera. Tuhan berkati juga mereka di sana Tuhan. Doa kami bisa tembus sampai di sana juga. Doa kami juga tembus di tempat ini. Bapak dan Ibu Tambunan juga diberkati Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang saat ini boleh hadir bersama, juga Tuhan memberkati mereka. Mereka ikut bersuka cita. Engkau memberkati dengan berkat kelimpahan surga. Apapun usaha pekerjaan keluarga ini, keluarga besar ini, Tuhan memberkati. Dan juga tidak terkecuali keluarga GPDI Makedonia. Sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, kami pun juga menerima berkat firman Allah. Tentunya berkat-berkat jasmani pun kami terima saat ini. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kasih Tuhan nyata atas kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami berdoa sekali lagi untuk keluarga Buha. Biarlah keluarga ini boleh menjadi berkat. Di desa Sedayu ini, di lingkungan yang mungkin termasuk lingkungan kecil, tetapi dengan adanya keluarga anak Tuhan, desa ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu yang ada di wilayah ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ini adalah milik Tuhan. Ini adalah rumah dari anak Tuhan. Sebagaimana Salomo berdoa, dari rumah ini dipanjatkan doa kepada Tuhan, akan tembus dan banyak berkat akan dicurahkan dari
doa-doa di tempat ini. Kami perintahkan berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan jalankan persembahan sebagai tanda syukur kita. Kita mau angkat satu pujian lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Amin juga. Buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sumber berkat kita, Dia yang akan memberkati kita dengan limpah. Amin. Puji Tuhan. Dan sebentar ibadah akan diselesaikan dengan doa berkat. Dan selesai itu seluruh acara selanjutnya kami serahkan kepada tuan rumah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya, mari kita bangkitkan diri Bapak Saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari kita mengatakan kita nyanyikan dengan yakin bahwa Tuhan memberkati kita semuanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berikan kami kepada Tuhan. Haleluya. Dan memperluas daerahmu. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan
Kiranya juga Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Kiranya sakit penyakit dilalukan dari dalam kehidupan kami, sehingga berkat-berkat yang limpah dan utuh itu boleh menjadi bahagian kami, menjadi bagian rumah tangga kami masing-masing, menjadi bagian bagi seluruh kami yang datang saat ini. Berkat yang berlimpah-limpah itu dan disertai dengan kesehatan kekuatan dari Tuhan benar-benar menjadi bahagian kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Saat ini keluar dari tempat ini bukan sekedar mengundang kami, namun demikian juga menyediakan hidangan bagi kami untuk kami nikmati. Tuhan memberkati apa yang sudah dikerjakan, tangan-tangan yang sudah terulur untuk mengerjakan semuanya, diberkati, disucikan oleh Tuhan. Haleluya. Berkat Allah dilimpahkan, Tuhan dipuji, dibesarkan di dalamnya. Terima kasih. Mari saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita mengangkat tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini dan kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, siang. Tuhan berkati. Pagi atau siang? Hah? Ada orang di luar ini ternyata. Masuk dalam. Ya. Baca di luar, di dalam. Oh iya, Bapak Ibu Saudara, kita menikmati berkat Tuhan karena prasmanan bisa ambil sendiri. Permisi, mau ngambil gambar di belakang. Berkati Tuhan, keluarga. Oh, cuci tangan kita belum ya? Berkat Tuhan melimpah. Berkat Tuhan. Senang ya, semua bisa kumpul ya. Kakak, oma kak, kakak, 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 oma. Ternyata kalau kumpul gini kurang besar ya rumahnya. Perlu ditaruh di belakang. Gitu ya.